Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sayyidus sadat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami fillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qut arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para dengar majelis online atau Kufdin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dan seluruh pemirsa majelis online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali dari majelis ini, marilah kita menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita ungkapkan dengan lisan kita, dengan badan kita, dengan seluruh gerakan kita, mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Meskipun kita saat ini merasakan betapa susahnya kehidupan karena kaum muslimin dan seluruh umat di dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah penyakit, dengan sebuah virus yang sangat berbahaya, yang menyebar sampai ke pelosok penjuru dunia, bahkan ke desa-desa. Tapi tentu balik itu semua ada hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah apa yang kita laksanakan pada sore hari ini di awal puasa dengan kita melaksanakan majelis online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua, menerima amal ibadah kita semua, dan menjadikan musibah ini menjadi sebuah nikmat yang Allah Subhanahu akan berikan kepada kita di dunia sebelum di akhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kajian majelis online ini kita akan membahas mengenai fikih puasa yang pembahasannya adalah mengenai pembahasan kitab fikih puasa dari kajian fikih Syafi'i yang merupakan kitab karangan saya sendiri. Sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan mengenai materi ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai kabar atau mengenai berita mengenai bagaimana munculnya buku ini. Sebenarnya buku ini sudah sempat diterbitkan kurang lebih 4 tahun yang lalu di kota Palembang dan merupakan kumpulan dari terjemahan kitab dari At-Taqrirat As-Sadidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizahullah ta'ala. Setelah terjemahan itu dikumpulkan menjadi buku dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang cukup baik, khususnya bagi masyarakat yang ketika itu berada di Palembang tempat buku ini diterbitkan. Dan pada tahun ini alhamdulillah kembali saya menerbitkan ulang buku tersebut dengan beberapa revisi di dalamnya. Kelebihan dari buku ini yang ingin saya sedikit mungkin tambahilah sedikit dari terjemahan itu adalah dengan menambahkan berbagai dalil-dalil yang relevan, dalil-dalil penguat daripada kajian yang telah disebutkan dalam kitab Taqrirat As-Sadidah tersebut. Hadirin rahimakumullah, langsung saja untuk menyingkat waktu, insya Allah kajian kita akan kita laksanakan setiap hari selama bulan Ramadan ini
Dan setelah kita selesai membahas kitab puasa, insya Allah kita akan membahas pembahasan tentang fikih zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab pertama ini saya membahas mengenai definisi sejarah dan hukum puasa. Puasa atau dalam bahasa Arab as-saum atau as-siyam berasal dari kata soma yasum. Secara bahasa kata as-saum atau as-siyam maknanya adalah menahan diri. Menahan diri dari segala hal. Ya, menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka itu disebut dengan as-saum atau as-siyam. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai contoh daripada makna tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam yang menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam tanpa seorang ayah. Ketika Nabi Isa alaihissalam dibawa pulang oleh Sayyidatuna Maryam, maka orang-orang bertanya, dari mana anak ini? Maka Maryam mengisyaratkan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak bicara apa-apa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah itu di dalam surat Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku, kata Maryam, bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk melakukan shaum, yaitu menahan diri, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada seorang pun. Kata shaum dan siyam secara bahasa maknanya kurang lebih sama. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan antara shaum dan siyam? Sebagian ulama menyebutkan perbedaan itu, tetapi pada umumnya kembali maknanya adalah dalam menahan diri dari sesuatu. Di dalam bahasa Arab, kata shoma yasumu memiliki dua masdar, yaitu shaum dan siyam. Memang untuk kata jenis ini biasanya masdarnya untuk sulasi mazid fa'ala yaf'ulu adalah masdarnya adalah fa'lun atau fa'lun, yaitu shaum itu. Tetapi kadang-kadang juga menggunakan masdar siyam, ya, seperti dari kata qama yaqumu qiyam. Ya. Ada juga yang memiliki dua masdar sekaligus, ya, shaum dan siyam, seperti ini contohnya. Contoh yang lain misalnya dhau'un dan dhiya, ya, dhau'un dan dhiya itu maknanya juga sama. A'udhun dan iyad itu juga kurang lebih maknanya sama seperti shaum dan asyam ini. Adapun secara istilah, puasa atau shaum artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Itu makna puasa secara istilah, bukan puasa secara bahasa. Jadi makna secara istilah adalah seseorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa apapun bentuknya, dari terbit matahari sampai dengan terbenam, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, atau dari masuknya waktu subuh sampai dengan masuknya waktu maghrib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puasa ini sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Hal itu seperti yang bisa kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah puasa kepada kaum muslimin. Lalu Allah memberikan contoh bahwa ibadah ini sebenarnya sudah diperintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sejumlah ulama menyebutkan dalam beberapa riwayat tentang jenis-jenis puasa orang-orang yang terdahulu itu. Salah satunya di sini yang saya nukil dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, bahwa umat-umat terdahulu diwajibkan puasa selama 3 hari dan setiap bulannya. Lalu dalam ayat yang lain disebutkan bahwa umat terdahulu itu pernah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 30 hari seperti kaum muslimin. Lalu berjalan waktu, puasa 30 hari itu kemudian dirubah oleh mereka sehingga akhirnya
mereka mendapatkan murkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Islam sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulannya dan melaksanakan puasa Asyura. Tetapi setelah diturunkan puasa Ramadan, maka puasa yang wajib bagi kaum muslimin adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan sendiri Allah Subhanahu wa taala turunkan perintahnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Artinya ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dalam perjalanan hijrah, beliau belum memiliki kewajiban berpuasa. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW melaksanakan hijrah sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga dari penanggalan Hijriah. Sementara Ramadan adalah bulan yang ke-9. Ya, jadi setelah Rasulullah SAW sampai ke Madinah, 6 bulan kemudian datang Ramadan. Tetapi Ramadan pertama Rasulullah SAW di Madinah belum diwajibkan berpuasa. Ya, belum diwajibkan berpuasa. Baru pada tahun berikutnya, pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Sya'ban, turunlah perintah dari Allah SWT untuk melaksanakan puasa Ramadan. Selama hidupnya Rasulullah SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Jadi dari tahun 2, kalau kita hitung, tahun 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Jadi tahun 10 beliau puasa yang terakhir. Tahun ke-11 di mana beliau wafat, beliau tidak sempat berpuasa Ramadan karena beliau wafat pada bulan Rabiul Awal juga. Sebagaimana beliau dilahirkan, sebagaimana beliau hijrah juga pada bulan itu, juga pada bulan itu juga Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan tersebut Rasulullah SAW belum sempat melaksanakan puasa Ramadan. Ya, belum sempat melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ke-11 itu. Disebutkan oleh ulama, diantaranya dinukil oleh Syekh Al-Jardani dalam kitab Fathul Alam, bahwa selama beliau berpuasa 9 kali tersebut, beliau berpuasa dalam keadaan naqis, artinya Ramadannya itu kurang dari 30, artinya hanya 29 saja. Ya, kurang dari 29. Hanya satu saja yang lengkap, begitu yang disebutkan oleh sejumlah para ulama. Kemudian berkaitan dengan hukum puasa, secara hukum asal puasa ini adalah dianjurkan, tetapi puasa itu kemudian berubah hukumnya sesuai dengan keadaannya, yaitu kadang puasa menjadi wajib, misalnya puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat. Kadang juga puasa menjadi sunnah, misalnya ketika Senin atau Kamis, atau ketika pertengahan bulan, atau 3 hari setiap bulan, atau puasa Daud dan lain sebagainya. Begitu juga puasa bisa menjadi makruh, misalnya orang yang berpuasa pada hari Jumat saja, tidak diawali sebelum dan sesudahnya dengan puasa yang lain. Juga kadang-kadang bahkan puasa itu menjadi haram, yaitu apabila dilakukan oleh seorang yang dalam misalnya seorang perempuan yang tidak izin suaminya untuk berpuasa sunnah, maka hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram meskipun puasanya sah, tetapi dia berdosa. Begitu juga jika puasa dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang, ya, seperti hari raya dan lain sebagainya. Insya Allah pembahasan ini akan kita bahas sendiri pada babnya secara lebih terperinci. Hadirin rahimakumullah, di dalam bab pertama ini kemudian saya akhiri dengan pembahasan mengenai hukum orang yang tidak berpuasa Ramadan. Seperti yang diketahui bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, ya, yang memenuhi syarat-syaratnya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada bab selanjutnya. Bagi orang yang tidak melakukan puasa Ramadan, tentu dia telah melanggar sebuah kemaksiatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala atas meninggalkan perbuatan itu. Sementara bagi orang yang tidak berpuasa karena mengingkari puasa Ramadan, artinya dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia tidak mengakui bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib, maka orang ini dianggap murtad dari Islam. Kenapa murtad dari Islam? Karena ia telah menolak sesuatu yang disebut oleh para ulama ma'lumun minad dini bid-darurah,
diketahui secara nyata oleh kaum muslimin, diketahui secara umum oleh kaum muslimin baik awam maupun para ulamanya sepakat bahwa puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Sehingga pelanggaran terhadap ibadah ini atau dia pengingkaran terhadap ibadah tersebut merupakan bentuk dari pengingkaran kepada kewajiban Allah Subhanahu wa taala sehingga dihukumi murtad oleh kaum muslimin. Orang yang murtad seperti ini maka diperlakukan seperti orang murtad yang lainnya, yaitu diberi waktu 3 hari. Jadi kalau dalam negeri-negeri Islam maka orang itu nanti akan dipanggil oleh penguasa, ya, ditanya kenapa tidak mau berpuasa. Kalau dia sudah diberikan hujjah, dijelaskan mengenai kewajiban itu tetap tidak mau berpuasa, maka dikasih waktu 3 hari untuk bertaubat. Bertaubatnya bagaimana? Dengan melaksanakan puasa itu, ya. Dia dipaksa untuk berpuasa, bahkan dipaksa untuk atau dibuat untuk tidak makan dan tidak minum. Bagaimana caranya? Dipenjara, tidak dikasih konsumsi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Jadi dia sepertinya dia tidak berpuasa, sepertinya dia berpuasa, meskipun bisa saja mungkin ketika itu dia tidak puasa, karena puasa tentu memerlukan niat supaya puasa itu menjadi sah. Nah, jadi yang pertama ini keadaan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Orang yang mengingkari seperti ini maka sekali lagi hukumnya adalah murtad dan diperlakukan seperti orang murtad. Kalau dia tidak mau bertobat maka orang murtad di dalam Islam hukumnya adalah dihukum bunuh, ya, dan dia tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Adapun jika seseorang itu mengakui kewajiban puasa Ramadan tetapi enggan atau malas untuk berpuasa, maka orang tersebut tetap dihukumi sebagai seorang muslim, tapi muslim yang fasik, yaitu muslim yang tidak mau taat kepada Allah, muslim yang melakukan perbuatan dosa besar dan tidak mau bertaubat, atau muslim yang terus-menerus di dalam melaksanakan dosa-dosa yang kecil. Orang yang fasik seperti ini tetap seorang muslim, tetapi dia mendapatkan dosa besar dan segera dia harus untuk memperbaiki dirinya sehingga jangan sampai dia wafat dalam keadaan kefasikan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa di mana saja Anda berada, berikutnya kita akan bahas sedikit ini tentang keutamaan puasa. Ini 2 bab pertama memang sifatnya ringan, ya, jadi kita bahas saja langsung. Nanti kita akan ada pembahasan berat, ya, sejak bab yang keempat nanti akan kita lihat, ya. Bab ketiga juga sudah mulai kita akan bahas tentang macam-macam puasa. Di sini juga perlu pendalaman karena ada beberapa puasa yang memerlukan waktu dan tata cara yang khusus yang harus kita jelaskan. Di bab kedua ini dibahas tentang keutamaan puasa, ya, jadi keutamaan puasa bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, keutamaan puasa secara umum, ya, seperti disebutkan tadi, puasa ini merupakan ibadah yang dianjurkan oleh syariat kita, yaitulah hukum asalnya demikian, ya, tetapi bisa berubah sesuai dengan keadaan-keadaannya. Apa saja keutamaannya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada orang-orang yang berpuasa dan diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa, yang laki-laki maupun yang perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang laki-laki yang menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka, maksudnya tidak melakukan perzinahan dan tindakan-tindakan nista yang lain. Wal hafizat juga yang perempuan demikian. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah akan memberikan balasan ampunan dan balasan yang sangat besar. Itu jadi keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ini secara umum. Di antaranya adalah Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang cukup terkenal. Hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah SWT berfirman, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin, setiap kebaikan itu akan Allah lipatkan 10 kali. Ya, ini adalah hukum umum di dalam Islam, di dalam syariat ini bagian dari rahmat Allah SWT kepada kita semua, di mana setiap kebaikan minimal akan dikali 10. Minimal akan dikali 10.
Jadi kalau misalnya kita sedekah 1000, tapi syaratnya ikhlas, ya syaratnya ikhlas, dia benar-benar mengharap pahala dari Allah, minimal sedekah itu atau amal baik itu akan dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedekah 1000, dalam catatan buku kebaikan kita tertulisnya 1000 dikali 10, ya, jadi 10.000. Luar biasa. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin, ila sab'i mi'ati dhi'fin, dan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Seperti perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Ya, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah diibaratkan, digambarkan seperti berinfak dengan sebuah biji, ya, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap 7 tangkai itu ada 100 biji yang lain. Jadi dari satu biji Allah tumbuhkan menjadi sebuah pohon yang sempurna. Masing-masing pohon itu kemudian mengeluarkan 7 helai, ya, setiap helainya mengeluarkan 100 biji. Itu perumpamaan orang yang dilipat gandakan sampai 700 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pemurah, yang sangat mulia ini akan melipatkan lebih banyak lagi. Lipat gandakan dengan yang lebih banyak lagi, seperti yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar, Allah berikan di Mekah dan di Madinah, dengan kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Lalu di dalam hadis ini disebutkan illa siyama fahuwali wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu adalah untukku. Ya, jadi Allah menyebutkan puasa itu untuk Allah. Karena untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala khusus kepadanya. Beda dengan yang lain. Yang lain ikut kaidah umum. Semakin baik, semakin ikhlas, semakin manfaatnya banyak, pahala semakin banyak lagi. Tapi kalau puasa tidak. Puasa itu untuk Allah. Puasa itu beda dengan yang lain. Maka Allah akan memberikan pahalanya secara khusus. Ya, kenapa puasa itu untuk Allah? Kata para ulama, karena puasa itu sangat meminimalkan kemungkinan untuk riya, kemungkinan untuk pamer, untuk dipuji, untuk berbangga. Ya, kita tahu orang berpuasa itu tidak melakukan apa-apa, dia diam saja. Hanya saja dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan atau yang dia haramkan. Jadi sepertinya dia tidak melakukan perbuatan apapun. Orang puasa dengan orang nggak puasa, kalau disuruh duduk bareng sama, keadaannya nggak berbeda. Jadi sangat meminimalkan rasa riya itu, keinginan untuk dipuji, yang itu merupakan sebab utama dari kehancuran amal seseorang. Sehingga karena puasa itu dilakukan secara ikhlas, secara baik, maka Allah mengatakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, juga di sini saya sebutkan hadis yang ketiga, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah. Di jalan Allah itu bagaimana? Ya, di jalan Allah misalnya dia dalam berdakwah, berpuasa. Di dalam menuntut ilmu, dia berpuasa. Dalam melakukan amal-amal kebaikan, ketika itu dia berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu, Allah akan menjauhkan wajahnya. Bukan wajahnya saja tentu hakikatnya, tetapi akan menjauhkan dirinya, wajahnya dan semuanya daripada tubuh orang itu, anin nari sab'ina kharifan, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, sejauh 70 tahun. Kharif sebenarnya maknanya adalah musim gugur. Tapi seperti yang diketahui, musim gugur itu 1 tahun hanya sekali. Jadi ini adalah sebuah kinayah, ya, sebuah kiasan bahwa maksud dari sab'ina kharifan atau 70 musim gugur itu adalah selama 70 tahun. Nah, inilah diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa secara umum. Nah, secara makna yang lain, puasa itu membersihkan diri kita. Setiap ibadah yang Allah wajibkan itu memiliki kekhususan dan keistimewaan sendiri. Misalnya sholat. Sholat itu merupakan komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat itu seorang boleh mengungkapkan rasa hatinya, apa yang diinginkannya, apa yang dikeluh kesahkan. Silakan lapor kepada Allah.
Allah yang memberikan musibah dan Allah yang memberikan jalan keluar. Allah yang memberikan sesuatu yang menyusahkan dan Allah juga yang memberikan sesuatu yang memudahkan kita. Maka oleh karena itu laporlah kepada Allah, ya. Dalam cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW idza hazzabahu amrun qama ila shalah. Rasulullah itu kalau ada masalah lapornya kepada Allah. Bahasa kita sekarang anak muda, curhatnya kepada Allah, ngomongnya itu kepada Allah. Adapun zakat yang merupakan saudara daripada sholat, ya, dikatakan saudara karena sering disebut berbarengan. Ini adalah sebuah ibadah yang kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Karena di dalam zakat itu ada sebuah pemberian, ada sebuah sesuatu kita korbankan dari diri kita untuk saudara kita, harta atau tenaga atau apapun yang kita berikan kepada saudara kita sebagai bagian dari hablun minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Adapun puasa maknanya adalah untuk pembersihan diri kita. Puasa itu adalah ibadah yang fungsinya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau sholat itu hubungan kepada Allah, zakat hubungan kepada manusia, kalau puasa itu adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa untuk diri kita sendiri? Karena di dalam puasa ini kita diajarkan bagaimana kita mengatur, bagaimana kita memanage, kita mendidik nafsu yang Allah letakkan di dalam diri kita. Manusia ini menjadi sempurna karena salah satunya adalah Allah berikan kepada dirinya nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Zuyyina, diberikan hiasan. Pada manusia itu hubbus syahwat, cinta pada syahwat. Jadi manusia itu tidak akan menarik. Manusia itu tidak akan bagus kelihatannya kecuali kalau ada nafsu itu. Maka nafsu itu tidak boleh dibuang. Ya, tapi nafsu itu diminta untuk diatur. Bagaimana supaya nafsu itu tunduk kepada kita. Bagaimana nafsu itu tidak merajalela. Jangan dia yang mengatur hidup kita. Karena kalau nafsu yang menguasai diri seseorang, maka akibatnya orang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengatur nafsu? Jalan yang terbaik yang Allah contohkan adalah dengan puasa. Karena dengan puasa kita menahan diri dari berbagai hal. Kita berpuasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, bukan. Atau dari yang membatalkan puasa, ya, bercampur suami istri dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi puasa yang sempurna adalah puasa yang bisa membuat seseorang itu jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Tangannya tenang, tidak dipakai untuk maksiat. Mulutnya tenang, tidak dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk. Matanya tenang, ditahan, tidak untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Telinganya juga seperti itu, kakinya juga seperti itu. Nah, itulah bagian dari makna puasa. Sehingga ketika seorang dididik untuk menahan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, maka nanti setelah selesai puasa dia akan mampu untuk melanjutkan kebiasaan yang baik itu. Maka di dalam puasa ini, hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang sangat penting. Ya, nanti akan kita pelajari juga bahwa selama kita puasa Ramadan ini dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang membuat kita terlena dari Allah SWT, membuat kita keenakan dari syahwat dunia ini. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan di antara kemakruhan puasa itu kita misalnya terlalu sering mandi, karena mandi itu kan dingin, enak sebenarnya. Kalau mandi sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau mandi terus, berendam terus di air, tidur terus kerjaannya, maka itu menjadi perbuatan yang makruh, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita makan, sebentar lagi kita buka, ya, kita berbuka. Biasanya sebelum berbuka ini udah hawa nafsu kemana-mana, pingin ini, pingin itu, ngelihat makanan ini pingin beli, minuman itu pingin beli. Bahkan ketika puasa, ya nggak tahu kalau di musim corona begini ya, ketika hari-hari biasa puasa, banyak sekali makanan yang muncul di dalam Ramadan saja, di luar Ramadan nggak ada. Jadi ada makanan-makanan khas Indonesia, makanan khas kampung kita sendiri di daerah itu, munculnya ketika Ramadan, gitu. Nah, ini kan bagian dari kita untuk menahan nafsu kita. Ya boleh kita beli seperti itu, boleh, silahkan. Tapi secukupnya, ya. Tapi secukupnya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang sempurna,
maka laksanakanlah atau maka tahanlah hawa nafsu kita apapun, dari makanan, dari istirahat yang berlebihan, dari santai-santai yang berlebihan, harus kita tenangkan diri kita dari itu semua. Barulah kita akan sempurna. Tapi kalau kita tiap buka ini makannya macam-macam, habis taraweh tambah lagi, ya, maka ya kita akhirnya puasa meskipun sudah berkali-kali tidak pernah ada hasilnya, tidak banyak hasilnya. Makanya di antara kita ini puasa udah puluhan tahun tapi rasanya kok begitu-begitu saja. Kenapa? Ya karena adab-adab puasa tidak diperhatikan. Adab-adab puasa tidak dipelihara dengan baik. Pokoknya hantam saja. Bahkan kita ini kalau mengikuti hal yang seperti itu, sepertinya kita hanya sekedar memindahkan waktu makan kita. Ya, yang makan pagi biasanya jam 6:30 atau sarapan di kantor jam 8 dipercepat jadi jam 4. Yang makan di kantornya jam 1 atau jam 2 ya diundur jadi jam 6. Ya. Yang biasa makan malam jam 7 jam 8 diundur ba'da tarawih jam 10. Akhirnya makannya tetap, ya, belum lagi nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Nah ini kalau yang seperti ini tetap diikuti, rahimakumullah, maka biasanya makna dari puasa ini akan kurang kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir di sini pembahasan tentang keutamaan Ramadan, ya, dan puasa di dalamnya. Jadi Ramadan ini tentu memiliki keutamaan yang lain daripada puasa yang biasa. Ya, di antaranya sini akan saya sebutkan beberapa hadis, ya, kita langsung kaji saja hadis-hadis yang ada di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatisy syayatin wa maradatul jin." Kalau di hari pertama Ramadan, hari malam pertama tadi malam, maka setan-setan dibelenggu, ya. Wa maradatul jin, jin-jin yang yang bos-bosnya lah, preman-premannya, kurang lebih seperti itu. Jadi setan-setan itu dibelenggu. Dibelenggu apa? Dibelenggu dalam arti dia itu ditahan tidak untuk menggoda manusia. Nah, jadi pertanyaan sering adalah kita ini ketika Ramadan kenapa kita masih melihat orang-orang yang bermaksiat? Kalau setan itu sudah di penjara, sudah ditangkap, kenapa masih banyak kemaksiatan? Nah, ini punya faktor yang banyak, ya, punya sebab-sebab yang banyak. Karena orang bermaksiat itu bukan karena setan saja, bahkan ada sesuatu yang lebih keras godaannya kepada manusia daripada setan, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Ya, hawa nafsu itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh seseorang dan sudah menguasainya, ya, akibat buruknya jauh lebih besar daripada godaan setan. Jadi kalau setan itu dibelenggu, hawa nafsunya masih aja membabi buta, maka keadaan orang itu ketika puasa maupun di luar puasa ya sama saja, ya, sama saja, tidak ada bedanya. Ya, jadi di sini apa maknanya? Maknanya paling tidak maksiat itu diminimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan beberapa sebab-sebabnya, di antaranya adalah setan-setan yang biasa mengganggu manusia itu. Wa ghuliqati abwabuna, dan tutup pintu-pintu neraka. Ya, pintu neraka banyak, ya, ditutup semua pintu itu. Maknanya adalah keburukan-keburukan Allah tutup semuanya. Jangan sampai di Ramadan ini orang terjerumus ke dalam neraka, yaitu melakukan kemaksiatan. Falam yuftah minha babun, tidak ada yang dibuka pintunya sedikit pun. Maka sangat aneh kalau ada orang di Ramadan ini kemudian melakukan kemaksiatan. Makanya kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, semakin besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar bagaimana mengkondisikan diri kita. Allah sudah mengkondisikan hal-hal supaya kita itu jauh, setan-setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup, ya. Artinya sebab-sebab kita terjatuh atau akibat-akibat dari kita kemaksiatan sudah ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah disayangkan kalau masih ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di tahun-tahun yang lalu saya beberapa kali melihat kadang-kadang ada orang yang menahan puasa itu ya cuma 3 hari pertama atau seminggu pertama, habis itu setelahnya ya biasa-biasa lagi. Nah, ini yang menjadi sebuah PR yang besar bagi kita semua. Nah, rahimakumullah, jadi di sini disebutkan salah satu hikmah dari Ramadan adalah ditutupnya pintu neraka. Tsumma futihat abwabul jinan falam yughlaq minha babun. Lalu pintu-pintu surga dibuka semua. Kebalikannya, pintu neraka tutup, pintu surga dibuka. Ini juga menunjukkan betapa bahwa
kebaikan Allah itu dibuka lebar, keberkahan di mana-mana, rahmat Allah di mana-mana, ampunan di mana-mana. Makanya Rasulullah SAW ketika datang malaikat Jibril berdoa, beliau diminta untuk mengamini di antara salah satu doanya, raghima anfi rajulin, celaka kalau ada orang laki-laki, celaka kalau ada orang hadara Ramadan, hadir Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni, celaka kata Rasulullah. Lalu diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang celaka begini. Kita di Ramadan ini nggak susah, hidup kita tenang, ya pahala di mana-mana. Kalau sampai kita nggak dapat ampunan, bahasa kita kebangetan, ya kebangetan. Sampai ketemu Ramadan nggak diampuni itu kebangetan. Karena apa, ampunan luar biasa Allah berikan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita jadi orang seperti itu. Kalau sampai terjadi, maka sangat mengkhawatirkan kita jadi orang-orang yang lalai. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang-orang yang lalai. Jadi dalam surat Al-A'raf Allah berfirman misalnya, walaqad dzara' li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami telah isi itu neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, dikasih pikiran, dikasih rasa untuk berbuat baik, tapi nggak dipakai. Punya otak yang bagus, nggak dipakai untuk mikir yang baik. Ya, tidak dipakai untuk melakukan hal-hal yang positif. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih telinga nggak pakai untuk dengar yang baik, malah dipakai untuk maksiat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata nggak dipakai untuk melihat yang baik, malah pakai untuk melihat yang buruk-buruk. Ya, ulaika kal an'am. Apa kata Allah? Orang yang seperti ini yang dikasih hati, pikiran tapi nggak dipakai, dikasih telinga nggak dipakai, dikasih mata, nikmat mata nggak dipakai untuk hal-hal yang baik. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Nggak ada beda orang yang maksiat seperti itu dengan hewan ternak. Hewan ternak punya telinga, ya, tapi memang nggak dipakai untuk dengar ceramah. Ya, hewan ternak punya mata, tapi nggak pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Mereka punya hati, punya pikiran, tapi nggak dipakai untuk berbuat baik. Kalau ada orang seperti itu, nggak ada beda dengan hewan ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat, ada kalau orang itu sampai sesat lebih buruk dari hewan. Manusia membunuh anaknya, manusia memperkosa anaknya, manusia menelantarkan anaknya. Apa ada hewan yang seperti itu? Tidak ada. Ya na'udzubillah min dzalik. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai. Semoga Allah menjauhkan kita dari lalai dan orang-orang yang lalai ini. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil. Lalu ada yang menyeru, Allah akan menyuruh malaikatnya menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang punya niat baik, yang hatinya masih bersih, pikirannya masih lurus, ayo datang. Laksanakan ibadah banyak-banyak, sholat tarawih, puasa benar-benar, ya, sedekah yang banyak, silaturahmi, hilangkan permusuhan dan lain sebagainya. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang biasa maksiat, cukup. Jangan dilaksanakan, jangan diteruskan Ramadan ini. Sudah waktunya, berhenti saat ini juga. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah itu punya orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu dilakukan pada setiap malam. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, oh ini syariat dari Allah. Allah yang perintah pasti baik, pasti banyak hikmahnya. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan. Dengan penuh keimanan dia melaksanakan. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin al khairi kana kaman adda fardatan fi ma siwa. Orang yang mengerjakan ibadah biasa, ibadah sunnah, ibadah yang anjuran, pahalanya seperti ibadah wajib. Dan juga sebaliknya, waman adda fardatan fihi kana kaman adda sab'ina fardatan fi ma siwa. Kalau ada orang melaksanakan yang wajib di bulan Ramadan dikali 70. Salat asar kita tadi berjamaah dikali 70. Nanti kita maghrib berjamaah 70. Puasa kita kali 70. Semuanya kali 70. Jadi rahimakumullah, kalau kita hitung
pahala yang kita kumpulkan di bulan Ramadan ini akan jauh lebih banyak dari pahala yang kita kumpulkan selama 11 bulan ke depan. Coba kita contoh misalnya adalah sholat, misalnya sholat wajib. Kita sholat asar kita tadi dikali 70. Sementara ya kita satu hari kan sholatnya kita sehari sekali ya. Kalau kita 30 hari puasa Ramadan ini setiap hari sholat berjamaah asar, maka satu bulan kita ini dikali 70. Jadi sebenarnya 70 bulan. Sementara di depan kita kan cuma ada berapa? 11 bulan. 11 bulan setelah itu kita ketemu Ramadan lagi. Jadi masih sisa atau masih lebih banyak daripada ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa syahrus sabr, itu adalah bulan kesabaran. Ya, kita banyak menahan hawa nafsu. Wa sabru thawabuhul jannah, kesabaran itu pahalanya surga. Wa syahrul muwasah, bulan untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Wa syahru yuzadu fi rizqil mu'min, dan bulan yang ditambahkan rizki orang mukmin. Biasanya Ramadan ini Allah akan berikan rizki kita yang lebih banyak insyaallah. Ya, kita banyak berdoa semoga rizki kita meskipun keadaan seperti ini ya tetap diberikan yang banyak. Rizki itu bagi Allah mudah. Ya, jangan kita mikir wah gara-gara pasar ditutup macam-macam susah kita nanti susah makan. Jangan punya pikiran yang negatif dulu. Ya, positive thinking lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan ini akan diberikan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada hari ini. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Dan sebagai penutup, kembali saya mengingatkan kita berada di bulan Ramadan ini kita jaga dengan baik ya. Kita terus beribadah dengan semaksimal mungkin meskipun di beberapa tempat kita sudah sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Kita doakan saudara-saudara kita juga yang terkena wabah ini segera disembuhkan. Siapapun semoga Allah Subhanahu wa taala didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberikan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Juga kita terus harus banyak berdoa. Semoga musibah yang sedang melanda kaum muslimin seperti ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu tawakal secara penuh. Tawakal dengan pasrah diri kepada Allah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, tetapi tentu dimulai dengan kita al-akhdhu bil asbab. Kita harus mengambil tindakan-tindakan dulu baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, apa yang dianjurkan pemerintah laksanakan dengan baik. Kita tetap husnudzon. Ya, meskipun kadang-kadang kita susah nerima, wah kenapa dilarang begini, kenapa dilarang gitu, kita husnudzon sajalah. Ya, insyaallah di situ ada kebaikan di dalamnya. Lagi pula ulama juga ya yang memfatwakan seperti itu. Kita tetap berhusnudzon pada mereka. Insyaallah dari semua ini akan mendatangkan kebaikan pada diri kita semua. Meskipun kita susah ya melaksanakan atau terbatas dalam melaksanakan ibadah-ibadah, kita bisa beribadah di rumah kita dengan secara sempurna. Mungkin ini hikmahnya juga adalah supaya rumah kita lebih makmur. Rumah kita yang jarang untuk sholat, rumah kita yang jarang untuk ngaji, untuk zikir, maka dengan seperti ini maka akan lebih banyak lagi kita akan mendapatkan faidahnya ya, hikmahnya dari keadaan yang sedang mengganggu ini. Hadirin rahimakumullah, di penghujung ini dan kita sudah mendekati maghrib ya, untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya, mungkin untuk wilayah Jawa sudah banyak yang mulai siap-siap berbuka, maka saya menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita itu, sehingga kemudian semua yang kita harapkan menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya menjelang berbuka ini tentu doa akan semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula tambahan lagi kita ada di hari Jumat. Di hari Jumat ini ada waktu yang sangat mustajab. Ya, umumnya para ulama mengatakan ada setelah asar dan mendekati maghrib. Ya, semoga dengan doa kita yang kita panjatkan, ya semoga semua yang sedang kita hadapi dari musibah ini bisa segera diangkat dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali saya mengingatkan insyaallah untuk kajian besok kita akan melaksanakan seperti dalam jadwal yang memang mohon maaf hari ini agak sedikit terlambat karena ada beberapa hal teknis yang tidak dapat dihindari.
Insyaallah besok kita akan tepat waktu pukul 16:45. Dan bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menulisnya di di Facebook, ya nanti akan kita jawab pertanyaan tersebut. Ya, kami lebih mengutamakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan puasa, meskipun tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar puasa, kita insyaallah akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada saya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada hari ini, dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga majelis kita ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala' wal ghalaa'a wal fahsya' wal munkara wal fitan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma kshif wasrif 'anna al-waba' ma la yakshifuhu wa la yasrifuhu ila anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.